warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hadianti dari kelas 11 MAPK Putri. Saya akan bercerita tentang salah satu sahabat Nabi yang bernama Salabah. Jadi dikisahkan bahwa Salabah ini adalah salah satu sahabat yang hidup dalam jerat kemiskinan. Meskipun begitu, dia tetap taat kepada Allah dan rajin sholat berjamaah. Biasanya setelah sholat berjamaah selesai, Salabah akan langsung berpamitan dan terburu-buru untuk pulang. Hal itu menjadi tanda tanya bagi sebagian besar sahabat. Suatu hari Nabi melihat Salabah yang sedang terburu-buru untuk pulang. Nabi pun memanggilnya dan menanyakannya kepada Salabah, mengapa ia terburu-buru untuk pulang ke rumah. Salabah pun menjawab bahwa di rumahnya ada lagi seorang yang menunggunya untuk berganti pakaian, yaitu istrinya. Salabah bercerita bahwa ia hanya memiliki satu potong pakaian yang pantas untuk digunakan sholat. Nabi pun terkagum dengan Salabah. Pada suatu hari, Salabah merasa lelah dengan kemiskinan yang dialaminya. Salabah pun mendatangi Nabi dan meminta Nabi untuk mendoakannya agar memiliki harta kekayaan. Nabi menasehatinya agar Salabah bersyukur dengan apa yang ia miliki sekarang. Nabi takut Salabah akan kikir, lupa dengan Allah karena hartanya nanti. Salabah pun pulang dengan perasaan sedih. Tetapi Salabah tidak menyerah. Dia berkali-kali mendatangi Nabi agar Nabi mendoakannya. Hingga pada suatu hari, Salabah berjanji kepada Nabi bahwa ia akan menjaga apa yang dimilikinya nanti dan menggunakannya dalam hal kebaikan. Nabi pun akhirnya mendoakan Salabah. Salabah pun mendapatkan 2 ekor domba. Salabah dan istrinya sangat senang. Salabah sangat rajin memelihara domba-dombanya itu. Domba-dombanya berkembang dengan sangat cepat seperti seekor ulat. Karena domba-dombanya berkembang dengan sangat pesat sampai memenuhi kota Madinah, Salabah pun pergi dari kota Madinah dan tinggal di lembah di pinggiran kota Madinah. Karena kesibukannya merawat domba-domba, Salabah sampai lupa untuk sholat berjamaah. Dia akhirnya hanya bisa sholat berjamaah pada waktu zuhur dan asar. Sholat-sholat lainnya tidak. Kemudian domba-dombanya berkembang lagi menjadi semakin banyak, membuat dia harus pergi lagi menjauh dari kota Madinah. Semakin banyak domba-domba yang dimilikinya membuat dia semakin jarang sholat berjamaah, hingga dia hanya sholat berjamaah pada waktu sholat Jumat saja. Semakin lama, dombanya menjadi sangat banyak. Akhirnya Salabah pun meninggalkan sholat Jumatnya. Jarang sekali Salabah muncul, membuat Nabi heran. Ada apa dengan Salabah? Lalu diceritakan kepada Nabi semua yang dialami oleh Salabah. Salabah kini telah menjadi salah satu saudagar kaya. Kemudian saat waktu zakat tiba, Rasul mengutuskan 2 orang untuk pergi ke tempat Salabah. Rasul juga menitipkan sepucuk surat untuk Salabah. 2 orang tersebut mendatangi Salabah dan meminta zakat dari Salabah. Salabah pun berpura-pura tidak tahu. Kemudian Salabah mengatakan bahwa ini tidak lain adalah bagian dari jizyah. Salabah pun meminta agar 2 orang tadi pergi menyelesaikan urusannya. Kemudian setelah 2 orang tadi menagih zakat dari orang-orang yang lain, 2 orang ini kemudian mendatangi Salabah lagi. Kemudian setelah didatangi, Salabah tetap menolak untuk memberikan zakat. Akhirnya 2 orang tadi pun pergi meninggalkan Salabah dan menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul berkata, "Celaka bagimu, hai Salabah," dan dikatakan bahwa Allah SWT menurunkan firman-Nya, yaitu Quran Surah Taubah ayat 75. Yang mana artinya, sesungguhnya jika Allah mengirimkan karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah. Kemudian salah seorang mengabarkan hal tersebut kepada Salabah. Salabah pun akhirnya merasa takut. Kemudian Salabah mendatangi Nabi dan memberikan zakatnya. Tetapi Nabi berkata bahwa sesungguhnya Allah telah melarang Nabi untuk menerima zakatnya Salabah. Maka dikatakan di sana bahwa Salabah pun merawapkan debu ke kepalanya sebagai tanda penyesalannya. Setelah Rasul menolak zakat dari Salabah, Salabah pun pulang ke rumahnya. Sampai akhir hayat Rasulullah, Rasul tidak menerima zakatnya dari Salabah. Namun, Salabah tidak menyerah. Setelah Nabi wafat, Salabah memberikan zakatnya kepada Abu Bakar. Namun Abu Bakar tidak berani untuk menerima zakatnya Salabah. Hingga pimpinan Utsman bin Affan pun juga tidak berani untuk menerima zakatnya. Akhirnya, sampai Salabah wafat, dia tidak bisa memberikan zakat atas harta-hartanya. Dia telah dikutuk oleh Allah dan Rasul karena berani menolak perintah untuk berzakat. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan di beberapa bagian, mohon dimaafkan.
karena kemampuan saya hanya sampai sini. Dan akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.